Anjir, nanaonan. Wow. Entet. Oke teman-teman, karena si madunya ini sudah dipanen sama petani, jadi saya hanya bisa memperlihatkan sarangnya seperti ini aja nih. Kita udah bongkar nih, lihat kameramen. Malah naon sok? Tuh. Saya udah bongkar sarangnya, dan ternyata sarangnya itu makin masuk ke Dot, aya liang kene ka jero, Dot. Oh, tuh. Masih ada lubang ke dalam, coy. Tuh. Tuh. Nih, lubangnya ke sebelah sini masih dalam, teman-teman, dan di situ kayaknya ada sarangnya nih. Tuh. Tah, eta sia urut maduna teh loba. Tah. Nah, ini nih. Nah, ini bekas madunya nih. Anjing. Kuat bau gitu ah. Irung. Anjing genteng. Oke teman-teman, barusan si lebah penggereknya itu nyerang. Banyak banget jumlahnya. Tapi madunya setelah saya bongkar udah habis sama warga, dimakan coy. Dan ini merupakan hal yang sangat-sangat tidak biasa kalau menurut saya, karena sejauh yang saya ketahui lebah itu hanya lebah odeng dan lebah-lebah kecil biasa. Kalau ini kan gak lazim coy. Saya baru tahu dan saya pengen mempelajarinya lebih lanjut lagi. Dan sekarang kita lanjutkan lagi perjalanan, karena masih ada sesuatu yang ingin saya perlihatkan buat teman-teman. Yuk lanjut. Lihat, ada jamur beracun tuh. Ini mah jamur beracun nih, ciri-cirinya kalau jamur beracun di bagian sininya ada lagi semacam tedung di bagian bawah ini nih, jadi double. Ini nggak bisa dimakan coy, tuh. Lihat coy, karena kita berada di ketinggian, di sini tuh banyak lumut atau moss jenis ini nih. Dan ini tuh nancep atau tuh tumbuh di tanah. Jadi ini cocok banget kalau misalnya mau dibikin paludarium. Tuh, ih keren. Ini mah tinggal naruh aja, soalnya dia tumbuhnya di tanah teman-teman. Tuh, tuh, halus nih. Udaranya benar-benar seger banget. Dan setelah kita tadi masuk di hutan yang cukup lumayan rapat, sekarang saya ke hutan pinus seperti ini teman-teman. Dan ini ada di puncak atau di atas perbukitan. Dan kali ini ada target yang ingin saya perlihatkan buat teman-teman semuanya. Sebetulnya ini juga sudah pernah saya bahas dan sudah pernah saya tes untuk sengatannya.
Namun ini adalah momen yang sangat langka teman-teman, dimana ini adalah salah satu lebah paling besar. Ya, ini adalah lebah odeng atau Apis dorasta. Dan lebah ini ternyata lokasinya sekarang menurut laporan warga yang tadi kita dapatkan berada di pinggir jalan, sehingga warga tidak berani untuk melewati jalan ini teman-teman. Dan saya pengen lihat secara lebih dekat lagi. Namun tentunya kegiatan ini jangan ditiru coy, karena kita yang pertama gak pakai alat safety apapun, kameramen juga gak pakai apa-apa, saya juga gak pakai apa-apa, harusnya pakai pelindung. Mengingat lebah besar ini adalah salah satu lebah yang sangat-sangat berbahaya, apalagi ketika menyengat dalam jumlah yang begitu banyak teman-teman. Jadi kita harus benar-benar hati-hati dan harus teliti juga. Kita akan coba lihat secara detail dan secara dekat bagaimana sih ketika si lebah besar ini melakukan pertahanan, ataupun ya sarangnya seperti apa bentuknya lebih dekatnya. Oke, sekarang kita lanjut langsung ke lokasi coy. Wow. Oke teman-teman, lihat, ini adalah lebah odengnya atau lebah besar Apis dorastanya. Dan gila coy, nih ini pinggir jalan, inilah yang dimaksud. Jadi warga gak berani lewat sini. Ternyata memang jaraknya hanya sekitar 2 atau 3 meter dari bahu jalan, sehingga ini benar-benar terlihat secara jelas teman-teman. Wow. Oh my goodness. Tuh, lihat, benar-benar sangat mengerikan. Wah, ampun. Dan sebetulnya mungkin ini belum terlalu mencapai ukuran besar teman-teman, karena sejauh yang saya lihat sarang-sarang lebah odeng ini justru bahkan bisa sampai ada yang hampir 2 meter bahkan lebih teman-teman. Ini nanti bisa lebih panjang lagi, bisa lebih besar lagi kalau seandainya tidak ada pemburu yang ngambil nih. Karena rata-rata odeng itu kalau di perkampungan teman-teman biasanya ada info langsung, para pemburu madu itu atau lebah itu langsung datang, langsung ini nih. Tuh. Lihat, mereka melakukan pertahanan karena di sana lihat ada lebah predator. Bukan lebah, tawon predator coy. Tuh, ada tawon predator. Ini perlu dibabat lagi nah, bawahnya. Oke. Jadi saya itu pengen ngambil view yang bagus biar kelihatan secara jelas, cuman tuh tawon-tawon itunya tuh, tawon predatornya coy, mendekat tuh. Cirot. Oh. Cir, ada gitu ya. Tut. Edan lagi. Adiknya.
akhirnya ya teman-teman, sebetulnya lihat, barusan kita itu secara hati-hati menyingkirkan ranting-ranting yang ada di sekitar sarang lebah odeng ini, karena ini kurang bagus coy, mengganggu. Jadi saya pengen lebih jelas lagi memperlihatkan buat kalian semuanya secara lebih detail dan secara lebih dekat ketika kalian melihat sarang dari si lebah odeng ini coy. Dan ini udah mulai turun hujan. Lihat, inilah salah satu hal yang sangat luar biasa menurut saya, karena kita tidak bisa sembarangan coy untuk melihat momen seperti ini, apalagi secara dekat seperti ini. Skala odeng atau lebah besar ini sangat berbahaya teman-teman, karena sudah banyak banget korban berjatuhan terkait sengatan dari si lebah besar ini atau si odeng ini. Karena memang sengatannya nggak bisa dianggap remeh coy. Kemarin pun ketika saya disengat sama 2 ekor saja di bagian tangan, itu bengkaknya sampai 5 hari teman-teman. Kalian bisa simak, kalau misalnya kalian nggak percaya, kalian bisa simak video berikut ini. Lebih sakit jadi, ketika dia banyak menyuntikan mungkin ya untuk racunnya. Dan itu merupakan salah satu efek sengatan dari si lebah Apis dorsata ini. Jadi lebah ini tuh bener-bener lebah yang istimewa banget teman-teman. Sebetulnya ketika mereka membuat sarang, ini jarang banget di lokasi-lokasi yang ada di bawah tanah seperti ini, dekat dengan tanah maksudnya. Karena biasanya mereka itu membuat sarang berada di atas-atas pohon yang besar, kalau enggak di tebing-tebing yang sangat curam, yang tentunya susah dijangkau oleh manusia dan predatornya tentunya teman-teman. Nah ini juga predatornya salah satunya adalah elang coy. Bisa elang, bisa garangan. Karena kalau sudah dekat tanah seperti ini, predatornya banyak, apalagi manusia coy. Tuh. Dan dari tadi saya benar-benar masih menikmati pemandangan yang sangat luar biasa ini. Tudot air ratu nasi di tengah kali. Gede tuh ketinggalan tuh. Mengerikan coy. Yang uniknya ketika ada tawon predator atau tawon pembunuh, mereka itu melakukan defense ataupun pertahanan yang tadi mungkin bisa kalian lihat lah seperti apa pertahanannya. Jadi mereka itu kompak coy, membuat sebuah gerakan, dan gerakan itu adalah ciri ketika mereka melakukan pertahanan teman-teman untuk menghindarkan predatornya. Wow, ini keren banget sih asli. Jarak saya kurang lebih ini sekitar ada 1 meter lebih ya. Kameramen juga di belakang sudah benar-benar deg-degan karena tadi sulit coy untuk menghindarkan semak-semak yang ada di depan ini, harus butuh kehati-hatian. Takutnya si lebahnya terganggu nanti bisa nyerang coy. Pemandangan yang sangat luar biasa. Teman-teman, lihat jarak saya hanya beberapa senti saja. Jadi sebetulnya mereka ini tidak akan menyerang ketika mereka tidak merasa terancam ataupun terganggu. Apalagi kalau misalnya ada gerakan-gerakan yang menggetarkan area sarang mereka, nah itu akan sangat berbahaya coy. Jadi kita harus tenang, usahakan jangan ada getaran di bagian pohon yang dipakai untuk sarangnya coy. Tuh lihat, dan ini sangat keren dan luar biasa coy. Ini ya lamun cuaca cerahnya.
kehujanan. Untung ada saung di atas bukit, jadi kita bisa berteduh dulu. Kebetulan lagi puasa, jadi kita sambil ngabeberang aja teman-teman. Cuman ini hujannya, aduh, lihat tuh sana, luar biasa coy. Itu tulisan di belakangnya cakep bang. Vandalisme. Oke teman-teman, hujannya udah reda dan ini benar-benar berada di atas perbukitan tuh. Itu bukit, di sana bukit lagi. Untungnya barusan tuh ada saung warga, jadi kita berteduh dulu coy. Nah sekarang kita turun ke bawah sambil arah pulang. Siapa tahu kita menemukan hewan lagi yang unik.